Jack, gue lagi ada di salah satu acara HR Meet dan buka puasa. Kebetulan sekarang gue ketemu, sebenarnya gue ngikutin orang udah lama juga karena salah satu CEO inspiring juga buat semuanya. Dan buat lo yang udah ngikutin, dia pernah bikin buku Leader Talk 1, Leader Talk 2 yang cuit-cuitan dia di Twitter akhirnya dikumpulin jadi satu buku. Asik banget ngebacanya juga. Kisahnya inspiratif, lo bisa cari banyak lah, artikelnya udah banyak yang cerita tentang beliau. Tapi di kesempatan kali ini gue punya waktunya dikit banget, berarti gue bakalan kasih dua pertanyaan simpel ke beliau, terus kita dengerin kira-kira jawabannya apa. Oke Jack? Saya Rizky, Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan ketemu terus ngobrol. Di channel ini kita ngobrol sama semua tokoh-tokoh inspiratif, Pak. Biar si penontonnya akhirnya bisa tahu bahwa kalau baca biografi mungkin udah banyak yang bahas. Tapi di sesi wawancara ini akan ditanya sedikit 2 atau 3 pertanyaan yang mungkin jadi bahan referensi yang lainnya. Seandainya Bapak ditanya, kira-kira pandangan Bapak tentang dunia di 20 tahun ke depan, menurut Bapak bakalan jadi apa? Susah, karena perubahan yang terjadi cepat sekali ya. Artinya kita nggak pernah membayangkan perusahaan seperti Google akan menjadi perusahaan nomor 2 terbesar di dunia. Saya nggak pernah membayangkan jualan handphone gitu bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan market kapitalisasi hampir 1 triliun. Karena dulu kita pikir bahwa perubahan yang terjadi pada organisasi, pada perusahaan, itu akan selalu punya akar yang sama. Nah sekarang saya melihat akarnya nggak sama. Apa yang terjadi sekarang ini dan ke depan adalah akan makin banyaknya mesin. Oke. Like or dislike itu akan terjadi. Jadi dengan makin banyaknya mesin, perubahan bisnis environment itu akan semakin cepat. Penggambaran yang paling tepat adalah apa yang Anda lihat sebagai film science fiction saat ini. It could be a reality in the next 20 years. Jadi saya mungkin nggak akan kaget bahwa apa yang dilakukan Virgin Atlantic sekarang bikin touring ke luar angkasa itu akan benar-benar terjadi, and people really pay for going ke luar angkasa. Karena saya dulu waktu nonton film James Bond yang pertama nggak kepikiran bagaimana caranya orang menentukan lokasi gitu. Itu film James Bond yang mungkin 30 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang you can identify your location very easily. Belum lagi semua perangkat yang ada. Nah, pertanyaannya adalah apa yang diperlukan seorang leaders dalam 20 tahun ke depan ketika teknologi akselerasinya semakin cepat. Ini adalah kemampuan buat beradaptasi. Jadi kalau kita tarik sejarahnya dari dulu, human kenapa dia makhluk yang paling bagus gitu sejauh ini adalah karena dia mampu beradaptasi. Problemnya seberapa cepat beradaptasi. Dan apa yang diperlukan untuk mampu beradaptasi. Kemampuan pertama adalah learning. Jadi leaders ke depan itu harus memiliki kemampuan learning yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang kita punya sekarang. How? Anda punya peluang yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena semua informasinya ada di internet. Right? Wikipedia itu benar-benar sebagai sebuah source of information banget. Dulu tuh kita masih bercandain, ini apaan nih Wikipedia nih gitu. Dan Anda ketik apapun Anda bisa mendapatkannya. Nah, seberapa banyak waktu yang Anda mau letakkan untuk proses pembelajaran di samping untuk proses bermain, karena itu juga menghabiskan waktu sekali. Jadi in the future it's gonna be a human talk to machine, machine talk to machine, machine talk to human. Segitiga itu. Leaders yang berhasil adalah yang mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah segitiga itu dengan baik. Which is dengan proses pembelajaran yang cepat.
Oke Pak, berarti saya ubah sedikit, saya modifikasi sedikit pertanyaannya. Kalau ngomongin mesti cepat, belajarnya mesti cepat, apakah balik jadi pernyataan yang pertama jadi nggak realistis? Nggak usah ngomongin 20 tahun, it could be happen in 10 years misalnya Pak? Yes. Banyak sekali perusahaan yang udah nggak ada. Nah kalau Anda ambil data ya, berapa perusahaan yang hilang pada zaman perubahan dari sesudah revolusi industri ke revolusi internet. Oke. Dibanding dengan jumlah perusahaan yang hilang sekarang, ketika semuanya menjadi mulai digital, itu lebih banyak yang sekarang. Hilangnya. Artinya yang tidak mampu melakukan adaptasi. Oke. Makin banyak. Ditambah lagi dengan konstelasi dunia di mana politik akan mengakibatkan orang jadi, ada proteksionisme, muncul nasionalisme yang berlebihan, muncul radikalisme. Ini semua hanya bisa dihadapi dengan learning proses yang kuat. Kalau enggak, jadinya korban seperti yang banyak sekarang. Korban hoax itu gila loh. Dan nggak cuma di Indonesia. I'm not talking about Indonesia, I'm talking about the whole world. Dunia bisa menjadi korban kemajuan teknologi yang ada sekarang. Nah, apalagi kemajuan teknologi di mana mesin akan menggantikan pekerjaan manusia nantinya. Di mana privasi Anda semakin tidak ada. Di mana informasi dengan mudah dilihat. Every time Anda daftar sesuatu, semua data Anda terbuka. Anda telanjang di dunia maya. So, ini akan menjadi threat, ancaman ketika kita sebagai manusia, sebagai leaders, nggak mampu mengatasi ini. Ini akan menjadi peluang besar ketika proses pembelajaran kita sejajar dengan ini. Tadi kan Bapak juga statement di pembicara tadi bahwa bilang sebenarnya industri yang hilang nggak lebih banyak daripada kesempatan atau pekerjaan. Jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang bukan industri. Oke, jumlah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang hilang dengan adanya revolusi digital ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang muncul yang bisa dipakai. Antara lain yang mesin nggak mampu lakukan adalah imajinasi, nggak bisa itu mesin. Oke. Bedain cowok apa cewek aja nggak bisa dia. Kalau di program bisa dong. Kalau di program, nggak juga. Ketika Anda berhadapan dengan urusan misalnya Anda robot apa enggak aja mesti ditanyain dulu. Oke. Jadi hal-hal yang memang manusia yang punya, bukan mesin yang punya. Itu keunggulan kita. Berarti statement itu akan bilang sampai kapanpun manusia tetap bisa ada dong. Ya, yang lebih penting adalah seberapa besar jumlah pekerjaan yang skillnya tinggi bisa didapatkan oleh, kalau untuk saya karena orang Indonesia, oleh orang Indonesia dari revolusi yang ada ini dibandingkan dengan yang hilang. Oke, ketika Anda sarjana kemudian hilang menjadi pengemudi ojek online atau pengantar barang online, itu Anda mengalami penurunan. Right? Karena Anda mampu melakukan hal yang lain, yang skillnya harusnya bisa Anda tambah dengan proses pembelajaran yang lebih besar. Bahkan orang nggak sekolah pun, para startup companies yang ada di daerah-daerah, mereka mampu menjadi pemain global. Supplier, designer untuk mesin pesawat, komponen mesin pesawat kami, ada di Salatiga. Dikerjain oleh orang-orang yang lulusan SMK, bukan oleh sarjana IT. Ngomongin challenge-nya yang leadership atau leader kekiniannya yang sekarang yang akhirnya diberikan tanggung jawab dan segala macam. Kalau ngomongin digital era, 4.0 dan sebagainya, secara tidak langsung nanti akan kekikis dong. Mereka yang bisa mempersiapkan skillnya dengan cepat, terus mendapatkan pekerjaan dengan skill tinggi tersebut, sama mereka yang akhirnya tadi Bapak bilang terdegradasi. Karena dia mungkin nggak siap dan yang lainnya, akhirnya dia memilih pekerjaan yang lain. Nah, tantangannya Pak, apakah leader sekarang untuk menghadapi masa depan harus menerima konsekuensi itu? Bahwa at the end, lo nggak bisa provide semua skill pekerjaan. Misalnya accountant, Bapak tadi sempat bilang bisa jadi hilang. Itu yang harus, yang leadership jadikan itu sebuah konsekuensinya. Saya narik ke belakang. Yang Anda harus punya adalah resiliensi, daya tahan. Itu menurut saya yang harus dimiliki. Karena frustrasinya akan lebih besar ke depan. Gue belajar capek-capek ini tiba-tiba 10 tahun, 5 tahun ke depan udah nggak kepake. Betul. Apa yang saya siapkan ini ternyata dunianya berbeda lagi. Gitu.
Nah, daya tahan itu yang Anda harus punya. Karena dengan daya tahan itu Anda akan memiliki kemampuan bouncing back, mantul lagi. Oke. Ke depan itu akan lebih gampang frustrasi karena apa yang kita rencanakan dengan baik tiba-tiba buyar, uncertainty-nya tinggi banget. Nah, bagaimana menghadapi uncertainty? Cuma dua, learning sama resiliensi, daya tahan tadi. Begitu Anda ngelawan, a lot of doors open. When you give up, every doors is closed. Wow, keren banget. Pak, boleh sedikit, paling terakhir nih, janji, paling terakhir Pak. Kalau gitu penutup video ini Bapak boleh bilang ke entah siapapun yang menurut Bapak di company Bapak atau di terdekat Bapak, calon-calon leadership masa depan. Kebetulan saya duduk di kursi roda dan saya ingin jawab pertanyaan Anda dengan jawaban saya terhadap pertanyaan itu. Saya ditanya gini, Pak, Bapak udah duduk di kursi roda berapa tahun? Saya bilang 32 tahun. How do you survive? Gimana Pak bisa jalanin kehidupan 32 tahun di kursi roda? Saya nggak pernah berpikir bahwa pertanyaan itu datang. Dan saya nggak pernah berpikir apa yang saya lakukan sebenarnya. Ketika pertanyaan itu datang, saya pikir-pikirin apa yang mungkin saya bisa bagikan kepada the next leaders. Itu ada 4. Yang pertama, Anda harus punya keyakinan, have faith. Punya keyakinan bahwa apapun yang Anda hadapi itu ada jalannya, bahwa apapun kesusahan yang Anda hadapi adalah yang terbaik buat Anda sekarang. Bisa juga tanpa keyakinan, tapi nggak ada pegangannya. Kalau saya karena ngejalaninnya, saya merasa bahwa dengan ada pegangannya, saya menjadi lebih kuat. Have faith. Number 2, have fight. Seperti tadi saya bilang, Anda harus ngelawan. Karena Anda akan menghadapkan dengan segala macam keterbatasan yang ada. Dengan melawan, a lot of doors open. Right? Dan tidak mudah untuk give up. Yang ketiga, you need to have friends. Ini zamannya kolaborasi. Apple itu berkolaborasi dengan Samsung untuk bikin layarnya yang sedemikian rupa bagus itu. So, bagaimana Anda bisa berkolaborasi adalah dengan mampu menerima diferensiasi, mampu menerima keberagaman. Semakin mengkotak-kotakan, lo A, gue B, lo C, gue D, semakin kecil peluang Anda untuk mampu mendapatkan proses pembelajaran yang besar. Menerima keberagaman adalah peluang untuk belajar. Menerima keberagaman adalah manusiawi. Karena pada dasarnya kita dibuat berbeda-beda. Menyeragamkan semuanya sehingga memaksa orang harus mengikuti seperti apa yang kita inginkan, mengkhianati kemanusiaan. Wow. Dan yang terakhir, have fun. Faith, fight, friends, and fun. Harus asik hidup, gila lu, susah lu hidup lu, entar makin ke depan. Semakin kita bawa asik, semakin banyak jalan kebuka juga. Oke, thank you. Thank you banget Pak, thank you banget, thank you. Thank you Jack, seru banget. Dadah Jack, bye-bye. Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe channel kita.